Pengertian PMT. Makanan tambahan adalah makanan yang bergizi sebagai tambahan selain makanan utama untuk memenuhi kebutuhan gizi. Makanan tambahan dapat berupa makanan yang dibuat dengan bahan pangan lokal yang tersedia dan mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang terjangkau atau hasil olahan pabrikan. Tujuan pemberian makanan tambahan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan status gizi. Yang kedua, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kekurangan gizi, mencegah malnutrisi, dan defisiensi mikronutrien yang meliputi zat besi atau Fe, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan asam folat. Jenis-jenis PMT. Yang pertama, yaitu PMT pemulihan. PMT pemulihan merupakan pemberian makanan padat gizi pada kelompok rawan seperti balita gizi buruk, gizi kurang, atau BGM guna mempertahankan atau meningkatkan status gizi. PMT pemulihan diberikan setiap hari, bukan sebagai makanan pengganti. Diberikan selama 90 hari berturut-turut. Yang kedua, yaitu PMT penyuluhan. PMT penyuluhan merupakan makanan bergizi yang diberikan 1 kali per bulan saat kegiatan penimbangan di posyandu. Tujuannya sebagai salah satu peragaan mengenai cara-cara menyiapkan makanan sehat bagi balita. Syarat pemberian makanan tambahan. Yang pertama, makanan tambahan diutamakan berbasis bahan makanan atau makanan lokal. Yang kedua, diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita atau sasaran dengan kandungan energi sebesar 300 sampai 400 kilokalori per anak per hari dan protein sebesar 10 hingga 15 gram per anak per hari. Yang ketiga, merupakan tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dari makanan keluarga. Yang keempat, diutamakan berupa sumber hewani maupun nabati, misalnya telur ayam, daging, kacang-kacangan, dan lainnya, serta sumber vitamin mineral dari sayur dan buah di daerah setempat. Yang kelima, diberikan berkala, biasanya selama 90 hari berturut-turut. Yang keenam, berbasis bahan makanan atau makanan lokal terdapat 2 jenis, yaitu berupa MPASI atau makanan pendamping ASI untuk usia 6 hingga 23 bulan dan makanan tambahan untuk anak usia 24 hingga 59 bulan berupa makanan keluarga. Yang ketujuh, pemberian makanan tambahan untuk balita berbasis makanan lokal dapat diberikan berupa kudapan atau lainnya. Yang kedelapan, bentuk makanan tambahan diberikan sesuai dengan pola makanan yang disajikan pada tabel 1. Pada tabel 1 disajikan pola makanan bayi dan anak balita. Untuk anak balita usia 0 hingga 23 bulan masih diberikan ASI. Bentuk makanan untuk anak usia 6 hingga 8 bulan yaitu makanan lumat. Untuk anak usia 9 hingga 11 bulan bentuk makanan yaitu makanan lembik. Dan untuk anak usia 12 hingga 23 bulan serta anak usia 24 hingga 59 bulan yaitu bentuk makanan berupa makanan keluarga.
Berikut ini adalah salah satu contoh PMT pabrikan, yaitu dengan aturan konsumsi per hari untuk balita 6 hingga 11 bulan, yaitu sebanyak 8 keping per hari atau 2 bungkus. Untuk balita 12 hingga 59 bulan, yaitu sebanyak 12 keping per hari atau 3 bungkus. Dan untuk balita 6 hingga 24 bulan dikonsumsi bersama dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Selanjutnya yaitu mengenai PMT bahan pangan lokal. Komposisi PMT berbahan pangan lokal tergantung dari variasi bahan makanan yang digunakan. Untuk karbohidrat dapat menggunakan beras, ubi, singkong, jagung, dan kentang. Untuk sumber protein hewani, yaitu diantaranya telur, daging ayam, daging sapi, ikan, dan hati sapi atau hati ayam. Untuk sumber protein nabati, dapat menggunakan tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, dan kedelai. Serta sayur dan buah yaitu diantaranya wortel, bayam, buncis, labu siam, labu kuning, pisang, jeruk manis, pepaya, dan lainnya.